Dilanjut, Bung. Itu tadi direkam. Dilanjut, silakan, Bung Agus. Silakan, Bung Agus, dilanjutkan. Rupanya Bung Agus ada sedikit kendala. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapatnya atau bertanya, mungkin dari materi ada yang kurang jelas dan kurang mengena mungkin di pikiran kawan-kawan, silahkan direspon, ditanyakan, atau mungkin disanggah, atau mungkin diluruskan. Silakan, saya kasih kesempatan kepada dua teman yang lain, sembari kita menunggu Bung Agus yang tampaknya ada kendala teknis. Cek. Ya, silakan Bung Dava alias Black. Ya, mungkin mau sedikit ngasih pertanyaan nih untuk kawan-kawan yang hadir untuk diskusi. Nah, tadi kan Bung Bire sudah menjelaskan soal bagaimana partai politik yang baru terbentuk di tahun 2019 ini, yang sekitar dari 5 partai politik 2019 yang ingin terlibat dalam pemilu tersebut, itu kan gagal Bung, karena... Bisa dinyalakan videonya supaya teman-teman bisa melihat ekspresinya. Silakan. Dilanjut. Oke. Tadi sampai, di tahun 2019 kan banyak partai-partai baru yang mengikuti konstelasi pemilu di tahun 2019 tersebut. Nah, tapi kenyataannya pada praktiknya mereka terhambat oleh kebijakan electoral threshold atau parliamentary threshold tersebut kan, yang dimana tadi syaratnya ada dapat suara 4% secara nasional, menjadi ambang batas untuk dia mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan kan. Nah, ini kan akan situasi tersebut kan pasti akan menjadi gambaran bagi kita juga yang hari ini coba sedang membangun kekuatan politiknya yang lahir dari kelas buruh. Nah, bagaimana cara kawan-kawan atau bagaimana langkah kita baiknya untuk mensiasati nanti di tahun 2024 itu agar bisa terhindar atau bisa dapat bangku tanpa hambatan dari parliamentary threshold tersebut kayak gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Iya, baik. Itu tadi dari Saudara Dava alias Saudara Black. Saya kasih satu kesempatan lagi kepada kawan yang lain untuk... Boleh, Bung? Ya, silakan langsung saja. Oh ya, selamat malam semuanya. Selamat malam kawan-kawan. Boleh dinyalakan videonya supaya teman-teman yang Oke. lain bisa menyaksikan rupanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bung Bire sebagai pemantik kita pada malam hari ini. Pada dasarnya apa yang telah dipaparkan tadi oleh Bung Bire memang benar adanya. Situasi negara memang sudah tidak berpihak lagi kepada buruh, tani, dan kaum miskin kota. Lantas itu yang membuat inisiasi kita membentuk partai buruh yang tadi dipaparkan oleh Bung Bire dengan alasan-alasannya dan potensi untuk ketika nanti berkontestasi. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sudah beberapa banyak partai yang memang diinisiasikan untuk menyuarakan kepentingan rakyat kecil, kepentingan kaum-kaum minoritas, rakyat tertindas, dan kaum miskin kota. Tapi pada akhirnya saya melihat, ini saya coba untuk sharing aja karena memang sedikit referensi yang saya baca mengakibatkan kadang membuat salah paham gitu loh. Apa yang menjadi jaminan kita bahwa ketika nanti partai buruh ini terbentuk, artinya semua elemen buruh ada di dalamnya. Tadi ngomong apa nih? Halo? Ya, artinya semua elemen buruh ada di dalamnya. Kemudian apa yang menjamin tidak akan ada pertentangan antar pengurus partai? Dan pertanyaannya, apakah cara kita membangun partai buruh ini sama dengan partai-partai sekarang? Apakah kemudian pengurus partai yang nanti ada di partai buruh ini tidak kemudian menjadi elit partai pada kenyataannya seperti yang
kita lihat sekarang kebanyakan. Mungkin itu sih lebih ke arah ketika nanti ini sudah terbentuk, bagaimana cara kita merawat partai ini. Seperti itu mungkin, Bung. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Al-Qodri Rahman. Ya, itu tadi dari 3 teman. Pertama tadi Bung Agus menyampaikan opininya. Tampaknya tadi ada kendala teknis sehingga belum tuntas. Yang kedua tadi Bung Dava alias Bung Black menyampaikan beberapa hal yang nanti bisa ditanggapi oleh kawan Bire. Dan yang ketiga Bung Al-Qodri, salah satu yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana merawat partai ini agar tidak sama saja dengan partai-partai. Belum dijawab oleh kawan Bire, saya mungkin ingin meminta kepada pemantik untuk mencoba membedah lebih jauh apa sih misalnya hubungan antara kami yang ada di pabrik dengan masalah-masalah normatif, masalah upah, masalah lembur, masalah hak cuti dengan kebutuhan pembangunan partai ini. Apa yang mendesak dari pembangunan partai ini sehingga kami yang ada di pabrik-pabrik, kami yang ada di terminal, kami yang ada di tempat kerja yang lain harus mengupayakan terlahirnya partai ini. Saya pikir itu mungkin bisa ditanggapi oleh Saudara Bire. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bung Fajar. Jadi minum dulu. Jadi pertama-tama mungkin aku coba merespon tadi apa yang disampaikan oleh Bung Fajar ya. Kenapa sih kok kita mesti segera membangun partai, atau kenapa sih kok partai politik ini menjadi keharusan bagi kaum buruh yang ada di pabrik, bagi pengamen, pedagang yang ada di terminal-terminal, bagi mahasiswa yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, bagi kaum tani yang tidak bertanah, bagi rakyat miskin perkotaan yang tidak memiliki ruang hidup, dan lain sebagainya. Nah, jadi mengapa kemudian kita harus segera dan partai politik menjadi satu keharusan untuk segera kita wujudkan pada saat ini? Karena lagi-lagi tadi sudah berulang kali mungkin kita diskusikan di agenda-agenda sebelumnya juga sudah kita diskusikan bahwa secara umum kehidupan sosial masyarakat ya atau kehidupan kita itu tidak terpisah dari satu kebijakan, tidak terpisah dari policy ya, satu kebijakan yang itu terlahir dari satu negara. Kita katakan negara Indonesia ini ya, dia ada eksekutif, ada legislatif yang membentuk satu kebijakan. Nah, eksekutif dan legislatif ini dia diisi atau dihuni oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Ya. Sehingga kalau kita tidak memiliki partai politik, ya kita tidak akan bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan yang ada. Kita tidak akan bisa mengintervensi pembentukan kebijakan yang berasal dari eksekutif dan legislatif tersebut. Sehingga membentuk partai atau membangun partai politik, ya itu harus kita wujudkan agar supaya kita bisa ya meletakkan atau orang-orang kita bisa mengisi, menguasai eksekutif dan legislatif yang ada pada saat ini, di mana kita ketahui bahwa eksekutif dan legislatif pada saat ini kita bisa lihat, misal kayak di DPR itu dikuasai oleh siapa?
ya oleh partai yang berkuasa. Ketua DPR saat ini siapa? Puan Maharani misal. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan lain sebagainya. Dia dari PDI. Begitu juga dengan eksekutif Jokowi. Siapa dia? Orang yang berasal dari partai. Partai yang berkuasa pada saat ini ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, itulah kemudian yang menjadi satu keharusan bagi kita. Kenapa adanya satu sistem kerja kontrak dan outsourcing seumur hidup? Ya, akibat dari kebijakan politik. Kenapa kemudian ada sistem politik upah murah? Ya, karena ada kebijakan politik. Kenapa kok pemberangusan serikat itu sangat sulit ditangani oleh kaum buruh pada saat ini? Ya karena kebijakan politik, karena Undang-Undang 11 tahun 2000-nya tidak dapat menjamin soal kepastian hukum pidananya, ya, sampai pembuktian dan lain sebagainya sangat sulit untuk dibuktikan bagi pengusaha-pengusaha yang melakukan pemberangusan serikat. Nah, itu semua terlahir dari kebijakan-kebijakan politik. Ya. Kebijakan politik ini dia menjadi satu legitimate, menjadi satu legalitas, ya, menjadi satu legalitas bagi pemilik modal atau bagi kekuatan modal dalam rangka untuk menjadikan rakyat miskin sebagai objek penghisapan dan penindasannya. Nah, legalitas itu ialah berupa kebijakan-kebijakan. Misal kita ambil contoh, bagaimana kemudian PT Freeport McMoran dapat mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, salah satunya adalah tambang emas di Papua. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menumbangkan kekuasaan Soekarno, dengan memasang kaki tangannya ialah Soeharto, ya, yaitu kemudian dibuatlah kebijakan tentang penanaman modal asing atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 yang kemudian sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sehingga legal lah eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dilakukan oleh kekuatan modal. Ya. Pengerukan, ya. Pengerukan gunung emas yang ada di Papua akhirnya menjadi legal, menjadi benar. Karena apa? Karena sudah ada kebijakan yang melindunginya. Kalau tidak ada kebijakan, maka rakyat boleh mengusir, rakyat boleh memukul, ya, rakyat boleh bertarung. Tapi kalau sudah ada kebijakannya, lalu ketika rakyat mengusir PT Freeport, rakyat dikatakan melawan hukum. Sehingga negara dengan kekuatan atau dengan hukum besinya untuk melindungi kaum modal, dia memukul rakyatnya sendiri. Dia menggerakkan kekuatan bersenjata untuk menembaki, menangkap, dan membunuh rakyatnya. Tuh. Bagaimana kemudian Indonesia dapat dijadikan objek sasaran bagi pasar bebas? Ya. Dibuatkan kebijakannya. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan Indonesia masuk ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satunya adalah World Trade Organization pada saat itu, WTO. Ya. Nah, masuklah semua barang-barang, ya. Tadi kalau yang pertama dia sudah ekspor kapital, ekspor teknologi, kemudian dia ekspor pasar, ekspor barang. Dibuat lagi kebijakannya. Ada undang-undang tentang Indonesia masuk ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Sama, bagaimana juga untuk membatasi upah buruh agar supaya tidak lebih dari kisaran 4 juta sekian kalau di Jakarta. Ya, ada kebijakannya. Ada Undang-Undang 13 tahun 2003 misal. Kalau buruhnya nuntut untuk lebih dari itu, ngapain lu nuntut? Kan sudah sesuai kebijakannya.
sudah tepat berdasarkan undang-undang ketenagakerjaannya, udah UMP lo bekerja. Ya, kalau lo melawan berarti lo melawan hukum. Walaupun landasan di atasnya ada. Bisa kita lihat di undang-undang dasar. Nah, kira-kira itulah kemudian yang menjadi gambaran, ya. Kenapa kok pendidikannya mahal? Ya ada, memang sudah ada kebijakan yang melegitimasi itu, ya. Misal undang-undang tentang pendidikan tinggi, ya. Misal pada saat reformasi di tengah situasi krisis pada saat itu ada PP 51 yang memberikan PT BHMN, Badan Hukum milik negara, yang memberikan otonomi kampus itu mulainya dari situ. Sehingga kampus boleh mendapatkan biaya pengelolaannya dari swasta dan lain sebagainya. Nah, jadi kebijakan itu adalah satu alat bagi penindas, bagi kekuatan modal untuk membenarkan penghisapan dan penindasannya. Sehingga rakyat tidak bisa melawan ketika dia sudah ada kebijakannya. Nah, kebijakan tersebut dari mana? Ya dari negara. Negaranya tergantung siapa yang berkuasa. Nah, kalau dari 16 partai politik yang ada atau yang terlibat dalam kontestasi di tahun 2019 kemarin, semuanya adalah partai borjuasi, semuanya adalah partai yang dibiayai oleh kekuatan modal, semuanya adalah partai yang dibiayai oleh dari kekuasaan korup. Tidak ada satu partai pun yang bertarung di 2019 yang benar-benar terlahir dari kepentingan rakyat miskin, yang terlahir dari hasil bentukan perjuangan dari rakyat miskin. Sehingga siapapun yang berkuasa, ya tentu saja dia pasti akan menjadi satu kekuasaan baru, dia akan menjadi satu alat penindas baru di kemudian hari. Nah, itulah kemudian kenapa tugas mendesak kita secara kolektif, secara bersama-sama adalah untuk sesegera mungkin membentuk partai politik atau partai alternatif yang benar-benar terlahir dari rahim kelas pekerja, terlahir dari rahim rakyat tertindas itu sendiri. Tentu saja partai buruh yang kita gadang-gadang ini kan bahan bakunya berbeda dengan partai-partai borjuasi yang ada pada saat ini. Ya, kalau slogan-slogan kita tuh jelas, we are the working class. Jadi kita adalah kelas pekerja, kelas buruh, ya, kaum tani, pekerja informal, pekerja formal, dan lain sebagainya. Itu bahan baku yang kemudian memberikan secerca harapan bagi kita bahwa ini partai kita yang terlahir dari kita dan bisa kita kontrol. Kita bisa mendorong, memasukkan orang-orang kita di dalam partai kita, ya. Kan banyak tuh ada aktivitas politik diaspora dengan menitipkan anggota-anggota kita, kader-kader kita kepada partai borjuasi, tentu saja itu tidak akan menjadi apa-apa. Tapi ada kemungkinan kalau ini partai yang benar-benar terlahir dari kita bisa meletakkan, mendorong tokoh-tokoh yang kita percayai, dan diharapkan ormas-ormas dapat menjadi fungsi kontrol dari partai yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita akan bentuk pada saat ini. Nah, kira-kira begitu kenapa membentuk partai menjadi satu tugas mendesak bagi kita. Kemudian tadi dari Bung Black, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lainnya, oleh Bung Sekjen, Bunda Galita, atau kawan-kawan Bung Fajar dan yang lainnya yang telah cukup banyak memiliki pengalaman praktek dalam upaya untuk membangun partai, ya. Ada Popor, ada Papernas, sebelum lebih jauh dari itu ada PRD dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang ini yang sudah pernah terlibat juga bisa memberikan pandangan-pandangannya tentang partai rakyat. Jadi tadi disampaikan ada setidaknya ada 5 partai, ada 4 partai yang tidak lolos parliamentary threshold di tahun 2019 atau di tahun selanjutnya. Nah, jadi kenapa kemudian angka pemilih terhadap partai-partai tersebut itu sangat kecil atau tidak signifikan? Karena memang corak
yang diberikan, karakter yang ditunjukkan itu tidak jauh berbeda dari partai-partai yang ada, dari partai-partai sebelumnya. Kita dapat melihat misal PSI. PSI dia mengklaim bahwa dirinya dari kaum milenial dan lain sebagainya. Tapi pada prakteknya ya dia sama sekali tidak mewakili dari kepentingan kelas pekerja, bahkan dia dideteksi adalah partai pengusaha, dimodali dari pengusaha sawit dan lain sebagainya. Kemudian ada partai berkarya, ini sisa-sisa Orba, jadi memang cukup berat kalau sisa-sisa Orba ini untuk bisa segera bangkit mendapatkan suara yang signifikan, karena banyak penentangnya di negeri ini, ya. Lain kelompok yang ditundukkan oleh kediktatoran fasis otoriter Soeharto, ada kelompok-kelompok yang mendukung Orde Lama, ada kelompok-kelompok reformis yang mendukung adanya reformasi. Ya. Jadi ada 3 generasi yang akan menentang, yang akan berhadapan dengan partai-partai sisa Orba seperti Berkarya, begitu ya. Jadi Cendana tuh mestinya dia agak sulit, cuman memang orang-orang di zaman Orba yang sudah terlanjur berada di kekuasaan memang masih bertahan pada saat ini, belum mampu kita tumbangkan. Tapi kalau untuk keluarga Cendana itu kukira sulit kalau dia masih menggunakan identitas Cendana, identitas sisa-sisa Orba itu untuk berkembang. Kemudian Perindo, ada Perindo itu jelas partainya pengusaha, ya dia tidak merepresentasikan dari kepentingan kaum buruh, kaum tani, sehingga sangat sulit untuk berkembang walaupun dia mengedepankan basicnya adalah untuk memajukan UMKM. Cuman kalau kita telisik lebih jauh, ya paling hanya beberapa gerobak yang ditempelin stiker Perindo itu saja yang untuk memajukan UMKM di Indonesia. Dalam prakteknya tidak begitu signifikan dia untuk bagaimana membangkitkan ekonomi dari UMKM itu sendiri. Kemudian ada Partai Garuda yang sangat miris di tahun 2019 kemarin. Nah, jadi memang corak karakter itu tidak jauh berbeda dari partai-partai yang sudah ada, partai-partai tua, sehingga mereka tidak akan mampu mendelegitimasi partai-partai tua yang telah bercokol cukup lama, yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat, sehingga untuk lolos parliamentary threshold pun itu cukup sulit. Nah, bagaimana kita dapat keluar dari situasi itu? Nah, inilah yang menjadi satu PR bagi kita bersama-sama. Ya, kalau tadi coraknya nasionalis, coraknya pengusaha, coraknya agamis, begitu-begitu tuh itu corak-corak lama ya. Nah, apa corak baru yang akan kita tunjukkan ke depan, yang akan kita tonjolkan ke depan, ya? Nah, aku kira we are the working class. We are the working class ini dia cukup mewakili, cukup representatif dari kalangan kelas pekerja, dan kemudian kita memiliki tokoh-tokoh yang memang sudah familiar di kalangan kelas pekerja itu sendiri. Kita memang memiliki tokoh-tokoh yang memiliki basis real di sektor kalangan kelas pekerja itu sendiri. Sehingga kukira itu yang membedakan kita dengan partai-partai yang baru, ya. Konstituennya yang membedakan kita. Kalau partai yang baru saat ini itu ada Masyumi Reborn, ada Gelora, ada Partai Umat, itu konstituennya adalah ya umat Islam. Sedangkan dia akan bertarung dengan P3, PAN, PKB dan lain sebagainya itu. Nah, kita konstituennya adalah kelas pekerja, konstituennya adalah buruh, adalah petani, yang kita memiliki tokoh-tokoh yang cukup familiar di kalangan kelas pekerja tersebut. Sehingga kukira apakah kita akan mampu berbeda dengan partai-partai yang ada di tahun 2019 atau di tahun 2004 nanti dengan partai-partai elit borjuasi itu, kukira kita akan sangat berbeda karena kita memang memiliki corak yang jelas, ya, we are the working class, dan kita memiliki tokoh-tokoh yang familiar, yang memiliki basis real di kalangan kelas pekerja. Namun tentu saja program hal-hal yang akan kita tawarkan itu menjadi PR kita
bersama secara kolektif. Tadi Bung siapa ya setelah Bung Black ya? Aku lupa catat namanya nih. Rahman. Rahman ya. Bung Rahman, sudah berapa banyak partai untuk menyuarakan kepentingan rakyat kecil, namun pada akhirnya sama saja. Apa yang menjamin agar tidak ada pertentangan dalam partai atau muncul elit-elit partai baru? Nah, aku kira ini nanti bisa kita diskusikan lebih luas, tapi paling tidak gambaranku memang sudah berulang kali ya kita mencoba untuk membangun partai rakyat, partai yang terlahir dari kalangan menengah ke bawah, namun itu berulang-ulang kali gagal, ya, atau kandas di tengah jalan. Kalau berdasarkan basis sejarahnya itu, Popor itu bubar barisan aja ya, Popor bubar barisan. Ada Papernas yang pada saat itu ingin berkoalisi lah dengan PBR, Partai Bintang Reformasi miliknya Zainuddin MZ. Kemudian ada PRD yang juga nggak tahu rimbanya nasibnya sekarang seperti apa. Ada juga Partai Hijau, ya, partai dari kelompok-kelompok lingkungan. Ada juga Partai Buruh yang miliknya Muchtar Papahan yang akan kita garap pada saat ini. Nah, memang jadi sudah berulang kali kita berupaya untuk membangun jatuh bangun ya. Mungkin kawan-kawan kita terdahulu mengalaminya secara praktek ya, secara pengalaman. Ada Bung Fajar, ada Bunda, ada Sekjen, ada Bung Boing, ada Ketum dan lain-lain. Tapi di tengah-tengah kegagalan ya, berulang kali kita menghadapi hambatan dalam membangun partai. Kita tidak boleh surut ya, kita tidak boleh putus asa, kita harus terus berikhtiar, kita harus terus berupaya untuk dapat benar-benar mewujudkan satu partai yang benar-benar terlahir dari kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, apa yang akan menjamin agar supaya partai ini tidak lagi seperti partai-partai elit yang ada? Nah, maka dari itulah pentingnya kita untuk membentuk blok politik atau front politik yang itu kita bawa gerbongnya masuk ke dalam partai. Dengan harapan front politik atau blok politik ini akan dapat menjadi fungsi kontrol bagi partai ketika partai menyelewengkan atau tokoh-tokoh partai yang sudah diberikan mandat itu menyelewengkan mandat yang diajukan, yang diberikan oleh kelas pekerja. Fungsi front politik atau blok politik masuk ke dalam partai, gerbong-gerbong besar ini tujuannya adalah untuk itu, mestinya mengontrol itu. Cuman dalam upaya pembangunan partai buruh ini sepertinya kalau dari kalangan kita itu belum cukup luas untuk keterlibatan gerakan rakyat dalam membangun blok politik, sehingga sandarannya pada saat ini kita masih bersandar kepada KSPI yang secara real ya, secara material mereka memiliki basis massa yang terbesar di Indonesia ya, ketimbang serikat-serikat buruh lainnya. Sehingga untuk menjamin itu sebenarnya ada upaya itu tadi, ada cara itu tadi dengan kita mendorong blok politik untuk masuk ke dalam partai agar supaya kita juga dapat mengintervensi partai yang akan kita bangun pada saat ini. Tapi paling tidak dari bahan bakunya saja kita sudah dapat melihat bahwa partai ini kita harapkan akan dapat menjadi partai yang mewakili kepentingan kita karena bahan bakunya dari kalangan kelas pekerja atau kaum buruh itu sendiri. Mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lainnya. Begitu, Bung Rahman. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Bung Bireh. Bila mana ada yang ingin menambahkan mungkin dari Bunda atau dari Sekjen Jubling atau yang lainnya silahkan. Atau juga bila mana ada yang lain dari teman-teman di komisariat ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan,
Saya persilahkan. Oke, izin pemateri apa moderator. Silakan, Bing. Ya, selamat malam kawan-kawan. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Nah, pertama aku mau menjelaskan sedikit terkait posisi pembangunan Partai Buruh ini ya. Partai Buruh ini bukan 2019 sebenarnya, dia sudah ada tahun 98 sudah muncul dari kata Pak tadi, dari perubahan nama dan sebagainya. Nah, cuma mereka hanya mengusung dari KSPSI saja yang mengusung partai tersebut, sehingga dia nggak berpopuler dalam agenda perjalanannya, bahkan terlibat partai ikut pemilu pun suaranya cuma maksimal 2,6%, sehingga dia nggak dapat kursi dan sebagainya. Itu pertama yang mau aku klarifikasi pada persoalan pembangunan partai buruh hari ini. Nah, cuman pada kemarin 2000 berapa kemarin pemilu kemarin itu kita juga sempat menggadang pengen menggabung dalam RRI untuk mengusung partai buruh ini. Nah, cuma ada problem di situ, ada beberapa yang tidak sepakat, akhirnya kita tidak jadi mengusung partai buruh. Nah, kemudian di satu sisi kemarin itu almarhum Mutafar Pahan meninggal dunia, almarhum, dan dia mewariskan, dia meminta untuk mendorong SPMI terlibat di dalam SPSI ya, khususnya kayak didorong untuk terlibat dalam partai, sehingga integrasinya berubahlah di situ menjadi partai buruh yang sekarang hari ini. Nah, tadi pemaparan pemateri menjelaskan pentingnya kaum buruh harus memiliki partai politik, ini sangat tepat pada hari ini. Dalam konteks di mana semua tadi juga menjelaskan bahwa semua kelas ini sudah menunjukkan, dari kelas agamanya, dari kelas pengusahanya, dan sebagainya, sudah menunjukkan partai-partai sudah mempunyai partai-partai yang ada hari ini yang tidak pernah mengakomodir persoalan rakyat atau persoalan rakyat pada umumnya. Nah, yang menariknya hari ini dalam posisinya kita di Partai Buruh hari ini, pertama membeda, tadi kan temanya jelas sekali ya, apa bedanya Partai Buruh dan partai-partai politik hari ini yang ada pada hari ini. Nah, pertama yang aku mau sampaikan di dalam konteks kepemilikan partai itu sendiri. Kalau selama ini kita lihat Megawati contoh, dia hanya punya PDIP misalnya, PDIP miliknya Megawati, makanya regenerasinya hanya dia saja sampai hari ini. Begitupun dengan partai-partai lain, identik dengan nama seseorang, dia pemilik hanya partai satu orang. Nah, itu yang membedakan Partai Buruh hari ini dengan partai yang ada hari ini. Bedanya di mana? Karena nanti di sana itu ada namanya Dewan Pendiri Partai, yaitu terdiri dari semua unsur gerakan yang ada di buruh, dari KSPI misalnya, kita secara KPBI pun bagian dari pendiri partai. Itu yang membedakan kita dengan Partai Buruh hari ini dengan Partai Buruh sebelumnya, dan juga membedakan Partai Buruh hari ini dengan partai-partai politik yang ada pada hari ini. Itulah sebagai pendiri partainya ada kolektif. Itu yang saya mau sampaikan kedua. Nah, tepat pada hari ini, kenapa? Mungkin kalau dulu kesadaran kaum buruhnya belum muncul, kesadaran politik kaum buruhnya belum muncul, saat ini kesadaran politik kaum buruh sudah muncul, sudah sadar betul tentang posisi politik pada hari ini. Di mana berbagai macam pengalaman kita aksi dari penolakan PP 78 yang keluar maksimal, mobilisasi massa, kemarin pun terkait Omnibus Law dan sebagainya, tidak juga menggoyahkan parlemen untuk mendukung dalam persoalan. Kalaupun ada yang mendukung dan sebagainya, hanya reaksi-reaksi kecil, itu pun secara individual. Itu pun dia dalam konteks mendukung gerakan rakyat yang begitu luas dan sebagainya. Terus dia hanya untuk mencari panggung politik untuk kampanye di tahun 2024 ke depan. Itu yang saya mau sampaikan pada kawan-kawan. Nah, kenapa sejarah dulu kita kayak semacam Papernas, Popor kita gagal misalnya, Popor kita gagal. Pertama, memang dalam konteks pelibatan akar rumput pada 99 hari itu tidak menjadi pendiskusian seperti saat ini. Gitu. Ya tahu-tahu muncul, tentu ini harus Popor. Ya gitu. Nah, tiba-tiba di tengah kebingungan kita, karena ada sosialisasi nggak sampai akar rumput, sehingga Popor pun gagal. Nah, itu kemudian muncul lagi pas habis itu tidak ada lagi konsolidasi Popor. Kedua, kemudian bangun lagi Papernas dan sebagainya. Nah, Papernas pada hari itu kita dibangun isunya adalah bahwa ini partai komunis baru dan sebagainya. Sehingga waktu kita launching pertama saja kita dikepung oleh FPI dan sebagainya, bahkan kita ditimpuk dalam kawan-kawan FPI waktu kita
deklarasi itu. Terjadi kios-kiosan lah kita, kocar kacir kita dihabiskan. Nah, itu yang saya mau sampaikan dalam membangun partai. Pertama adalah kelemahan kita dalam konteks itu tidak melibatkan akar rumput yang sehingga akhirnya ketidakgamangan. Nah, dalam konteks pendidikan Partai Buruh hari ini sangat, bagi aku ya menangkap ini sangat tepat karena memang sudah tadi dijelaskan working class seperti itu, identitas buruhnya muncul di sana, cuma tinggal bagaimana kita mensiasati, kita nggak hanya bicara tentang buruhisme sendiri gitu. Bahwa kita sadar sendiri bahwa kita sadar banget bahwa persoalan di bangsa ini kan bukan hanya buruh, ada petani, ada pengangguran, ada nelayan, ada pemuda, ada mahasiswa. Nah, sehingga bagaimana kita menjahit dan mengkampanyekan terkait bagaimana program-program konkret nyatanya yang harus kita diskusikan ke depannya. Dan catatan terakhir adalah bahwa ke depan, kalaupun nanti kita nggak lolos klarifikasi dalam pemilu misalnya ke depan, tapi gagasan ini nggak harus mati sampai pengalaman yang partai sebelumnya. Kayak Popor, misalnya gagal, selesai, tidak ada pembahasan. Pernah pun demikian. Nah, kita berharap nanti di Partai Buruh ini, kalaupun 2024 kita nggak sanggup, nggak siap dalam klarifikasi tadi, tetap gagasan untuk membangun terus ini harus kita hidupkan dalam diskusi-diskusinya, dalam pembangunan partai lebih ke depan. Nah, itu yang membedakan tadi dalam poin tadi, berbicara tadi dalam karena kita tentunya nggak akan jauh berbeda, cuma ada perbedaannya ketika kita buruh dan sebagainya, karena kita menunjuk, kita punya hak untuk menurunkan siapapun ke depan pimpinan. Itulah Bung, tadi menjawab ketakutan tadi. Sama nggak nanti dengan elit 22 nanti dengan partai-partai yang ada? Nah, perbedaannya sangat jelas di situ bahwa partai ini tidak dimiliki oleh satu orang, tapi partai ini dimiliki oleh kolektif yang tergabung dalam Dewan Pendiri Partai. Yaitu tadi ada KSPSI, ada Andi Gani, ada Said Iqbalnya, ada Gebrak, ada Gekanas di sana, ada KSPSI, ada KPBI. Nanti pun kalau elemen yang terlibat, dia juga bagian dari pendiri partai dan sebagainya, atau dari petani, mereka pun bagian dari pendiri partai yang nanti akan kita kontrol secara bersama-sama. Tapi poinnya adalah Partai Buruh ini tidak dimiliki oleh segelintir orang atau pemilik modal seperti itu. Itu saja mungkin tambahan dari aku, kawan-kawan, untuk meluruskan tadi bahwa Partai Buruh bukan hari ini 2009, tapi sudah dari 98 sudah ada Partai Buruh. Itu, Bung Moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bung Sekjen atas beberapa uraiannya tadi. Mungkin kawan-kawan yang lain ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, silahkan. Supriyanto. Oke, Bung Supriyanto, silahkan perkenalkan diri. Ya, Baik, ajukan pendapat atau pertanyaan. pendapat dan pertanyaan. Baik, selamat malam kawan-kawan seperjuangan. Semoga kita selalu sehat dalam situasi keadaan COVID-19 ini, dan kita selalu menjaga kesehatan kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Supriyanto Guhuku dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Dewan Nasional. Ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan. Ya memang saat ini kita melihat persoalan di Indonesia tentu sangat banyak, apalagi di masa pandemi ini. Belum lagi Indonesia yang memang memberikan ruang kepada setiap golongan masyarakat untuk membangun partai politik sebagaimana untuk berkompetisi dan memperjuangkan cita-cita setiap partai politik masing-masing. Ya sampai hari ini di 2021 terlebih khususnya kaum buruh tentu untuk kita melihat ke belakang dari untuk penekanan melalui massa itu sedikit masif dilakukan dari tahun 2019 hingga tahun 2020 kemarin, yang terakhir Undang-Undang Ombudsman Law. Itu sangat masif yang dilakukan, tetapi menjadi salah satu persoalan yang sangat mendasar adalah
karena kita tidak punya keterwakilan di dalam parlemen, bagaimana untuk mendorong kebijakan-kebijakan kita main komunikasi dua arah ya. Pertama di luar, kemudian di dalam parlemen. Bila mana partai buruh yang digagas oleh teman-teman organisasi buruh dan organisasi masyarakat lainnya. Nah, itu sangat bagus bagi saya ya untuk lebih lanjut. Tetapi sedikit mengkritik ya soal jika mengkampanyekan tentang kelas. Ini kan kita bicara tentang kelas, ini kan banyak termanifestasi dalam pemikiran masyarakat itu, apalagi kelompok-kelompok Islam ekstrim ya, itu berbicara pasti tentang komunisme. Nah, masalah ini juga harus kita kaji secara mendalam agar kemudian ketika terbentuknya partai yang dicita-citakan ini dapat merangkul, dapat mengambil dari berbagai kelompok ya. Memang hari ini dari berbagai kalangan masyarakat juga jenuh ya dengan kebijakan pemerintah. Dan di sini menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dalam 3 tahun ke depan kawan-kawan organisasi buruh untuk membangun partai politik dengan cara begitu, karena ini waktu singkat ya, dan untuk membangun partai politik yang kedua harus memiliki struktur kemudian basis. Hari ini kita tidak bisa pungkiri kita membangun partai itu harus berbicara juga tentang finansial, dan itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tak kembalikan kepada teman-teman kawan-kawan. Ya, terima kasih Bung Supriyanto. Saya kasih kesempatan kepada kawan-kawan yang lain, mungkin dari Trimaxindo, dari Dunia Plastik, atau dari Maruni Glass, supaya nggak bengong aja, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Itu Mustafa sudah senyum-senyum di depan monitor itu. Mungkin ada. Ya. Silakan Mustafa, kalau ada yang mau disampaikan Mustafa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedikit saya mau bertanya, kenapa ini harus partai buruh? Tidak harus misalnya partai rakyat gitu kan? Karena konstituen kita kan selain buruh ada kelas ada miskin kota, miskin desa, petani, nelayan dan sebagainya. Nah, itu satu. Yang kedua, apa yang ditonjolkan dari partai buruh ini terkait masalah hak buruh, dan apa saja yang menonjol dari partai-partai burjuasi lainnya. Contohnya misalkan ya UMKM, terus industri kreatif, terus misalkan lembaga-lembaga seperti KPK, investasi segala macam, apa yang kelebihan dari partai buruh ini yang kita tonjolkan selain hak buruh itu tadi ya. Nah, itu tadi. Yang ketiganya, ini kan politik ini kan sifatnya dinamis gitu kan. Jadi bisa saja nanti ketika kita bisa saja berkoalisi dengan partai-partai burjuasi yang saat ini memang sudah sudah teruji secara modal, kekuatannya itu sudah sangat ya ya sangat kuat lah untuk partai-partai yang saat ini yang ada. Nah, dikhawatirkan nih partai-partai misalkan buruh ini kita udah masuk ke kancah perpolitikan nasional, dan ketika misalkan ada koalisi terjadi ya tidak menutup kemungkinan ada transaksi yang ini bukan kekhawatiran sih. Jadi lebih ke kehati-hatian gitu. Takutnya ya seperti partai misalkan partai yang asasnya misalkan Islam, agama, ya kan. Nah, itu kadang tidak
memang tidak membawa ini apa namanya kepentingan akar rumput dari agama itu sendiri. Nah, saya bukan tidak percaya gitu ya. Ya karena itu tadi ya, politik itu dinamis dan transaksional gitu. Jadi bisa saja dengan kepentingan itu berubah gitu. Itu aja, Bung. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Bung Mustafa. Bersama dengan senyumnya, pertanyaannya cukup kritis dan menohok. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Bung Bires, sebelum nanti di termin berikutnya saya kasih kesempatan. Jadi ada 3 penanggap tadi. Bung Jubling, Sekjen, hanya tadi hendak menguraikan beberapa hal yang ingin diklarifikasi. Terus Bung Supriyanto tadi menanyakan apa yang harus dikerjakan dalam rentang waktu ke depan sehingga partai ini semakin berkembang. Terus Bung Mustafa mewakili teman-teman di Maruniglas dengan 3 atau 4 pertanyaannya yang cukup cemerlang, seperti senyumannya yang juga cemerlang. Silakan. Silakan Bung Bire, ditanggapin. Tidak terdengar suaramu, Bire. Itu masih di mute, Bire. Oke. Sorry. Kita masuk ke pertanyaan Bung Supri, bagaimana dalam tahun-tahun ke depan kita dapat membangun partai dengan sisa waktu yang sangat singkat, ya. Nah, kalau kita melihat undang-undang pembentukan partai politik yang lolos verifikasi peserta pemilu, ya paling tidak syaratnya adalah kita harus memiliki struktur di 100% provinsi, 75% kota kabupaten, dan 50% kecamatan, kira-kira gitu. Nah, kalau partai yang akan kita bangun ini, dia KSPI saja itu sudah ada sekitar 32 provinsi ya, yang mereka sampaikan kepada kita untuk membentuk partai politik ini. Nah, tapi secara matematis itu, tapi paling tidak syaratnya adalah bagaimana kita selaku orang-orang yang bersepakat untuk membangun partai, kita adalah orang-orang yang sepakat bahwa partai adalah kepentingan mendesak bagi kita, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk dapat melakukan agitasi, untuk dapat melakukan propaganda di tengah-tengah rakyat agar supaya pembentukan partai ini juga dapat didukung oleh rakyat secara luas. Pembentukan partai ini juga dapat melibatkan partisipasi luas di sektor rakyat, baik itu buruh, petani, kaum miskin perkotaan, suku bangsa minoritas, pemuda, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, aku kira untuk memenuhi syarat-syarat formal, ya syarat-syarat formal yang ditentukan oleh negara, oleh rezim pada saat ini untuk menjegal rakyat agar supaya sulit membentuk partai dengan berbagai macam kebijakan yang mereka tetapkan, itu akan dapat kita jangkau, akan dapat kita wujudkan kalau kemudian pekerjaan-pekerjaan agitasi, pekerjaan propaganda untuk dapat menghimpun, melibatkan rakyat secara luas dalam pembangunan, dalam pembentukan partai ini dapat kita menangkan di tengah-tengah rakyat, di dalam hati rakyat. Karena partisipasi itu menjadi sangat penting, partisipasi itu adalah kunci untuk membentuk partai rakyat. Karena berbeda dengan partai borju. Kalau partai borju kuncinya kan finansial, ya dia punya modal, dia bisa menggerakkan uang, dia bisa menggerakkan orang. Nah, kalau partai rakyat, partai kita, partai kalangan bawah, ya partisipasi adalah kunci. Bagaimana dapat memunculkan partisipasi, ya paling tidak kita harus mampu beradaptasi terlebih dahulu kepada rakyat secara luas agar supaya muncul partisipasi tersebut. Nah, jadi memang bahan polanya berbeda sehingga
ke depan menjadi tugas kita bersama untuk dapat segera meluaskan, ya, segera untuk mengkampanyekan, melakukan agitasi, melakukan propaganda di tengah-tengah rakyat tentang pembentukan partai, dan ini menjadi tugas mendesak bagi kita di tengah tidak ada satu harapan kehidupan yang lebih baik di bawah dominasi kekuasaan partai borjuasi yang telah didikte oleh kepentingan kaum modal pada saat ini. Begitu kira-kira Bung Supri. Bung Mustafa, kenapa kita menamakan diri kita ini sebagai Partai Buruh, sedangkan konstituen kita itu adalah rakyat secara mayoritas? Nah, yang pertama, buruh itu kan adalah orang-orang yang melakukan aktivitas kerja yang kemudian dia mendapatkan upah. Makanya tadi ada dikatakan buruh formal dan buruh informal. Jadi kata buruh itu sebenarnya dia sudah menjangkau lapisan masyarakat. Petani saja kita sekarang ada yang sudah sebutkan dia sebagai buruh tani. Ya kan, hanya sebahagian kecil tuan tanah atau orang-orang yang memiliki tanah yang besar itu bukan bagian dari buruh tani. Ada petani dia yang memiliki tanah tidak begitu luas gitu ya, tapi secara mayoritas petani adalah buruh tani pada saat ini. Sehingga buruh itu dia dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Orang-orang kuli di pasaran, orang-orang kerja di terminal, orang-orang kuli panggul ya buruh kan. Dia maksudnya buruh informal ya begitu. Nah, jadi kata buruh itu dia sudah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ditambah lagi partai buruh ini dia memiliki satu prinsip atau satu tawaran lah kita katakan, dengan mengedepankan Pancasila yang ditekankan pada sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dia adalah merupakan satu ide, satu gagasan yang merepresentasikan, yang mewakilkan bagi seluruh lapisan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi bukan hanya buruh, tapi dia juga mewakili petani, kaum miskin perkotaan, suku bangsa minoritas, perempuan, pemuda mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga itu jawaban dari pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kita tonjolkan di tengah konstituen kita dari berbagai lapisan. Jadi, untuk menjangkau berbagai macam lapisan tadi kan tidak mungkin kita tawarkan dengan revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 atau perbaiki upah buruh pabrik atau perbaiki tentang aturan pembentukan serikat, ya itu nggak akan mampu untuk menjangkau konstituen kita, atau wujudkan pendidikan gratis hanya untuk kepentingan mahasiswa saja, untuk kepentingan pelajar saja, itu tidak mewakili konstituen kita. Ya, untuk menjangkau itu semua, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, ya gagasan kita yang kita tawarkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tinggal bagaimana kita mengkunci, mengklik prinsip, mengklik gagasan tersebut agar supaya benar-benar dia dapat dimanifestasikan, dapat diwujudkan di tengah-tengah kalangan rakyat itu sendiri. Dengan tadi ya, kita memiliki fungsi kontrol di ormas-ormas, memiliki dewan-dewan buruh dan lain sebagainya. Politik itu dinamis dan transaksional. Nah, disinilah makanya peran penting bagi kita ya untuk dapat meyakinkan rakyat, untuk dapat mengajak rakyat agar supaya mendukung pembangunan partai ini. Begini logikanya, kalau kita sudah berhasil mengajak rakyat untuk mendukung partai ini, secara otomatis juga kita akan mampu mengajak rakyat untuk menghentikan ya atau menggulingkan
ya orang-orang yang sudah kita percayai tapi dia tidak menjalankan mandat yang diberikan oleh partai atau tidak menjalankan mandat yang diberikan oleh kaum buruh atau kelas pekerja. Sehingga dalam politik, dalam demokrasi itu kan seperti itu. Kita bisa menaikkan orang dalam tampuk kekuasaan, kita juga bisa menjatuhkan orang dalam tampuk kekuasaan. Kan itu demokrasi. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa mengajak orang untuk yakin kepada partai kita dan memajukan orang-orang yang ada di partai kita, sehingga kita juga dapat menjatuhkan orang tersebut ketika dia tidak patuh terhadap partai dan lain sebagainya. Ditambah lagi kan kita ini ada yang namanya sistem recall. Sistem recall itu adalah cabut mandat. Jadi kenapa kemudian ada orang-orang jagoan, orang-orang hebat lah dulu katakanlah ya pada saat kediktaturan fasis otoritarianisme Soeharto, ada Budiman Sujatmiko, ada Adiana Pitupulu, ada Masinton dan lain-lain lah ya, katakanlah orang-orang revolusioner pada zamannya. Tapi ketika mereka sudah masuk atau terjerembab dalam partai-partai borjuasi, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, itu karena ada sistem recall. Jadi kalau mereka menentang keputusan partai, mereka tidak patuh terhadap partai, partai bisa cabut mandat, bisa tarik mereka untuk tidak lagi dimandatkan sebagai kader partai yang dicalonkan dan lain sebagainya. Nah, ada juga sistem itu. Sehingga makanya orang-orang yang dulu mulutnya besar-besar itu kalau dia sudah terjerembab dalam partai borjuasi, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa, dia pasti akan patuh kepada partai karena ada sistem recall yang akan mencabut mandatnya kalau dia menentang partai. Nah, begitupun dengan kita. Kalau di partai elit itu kan kalau kita mau berbuat baik yang mewakili kepentingan rakyat, dia bisa di-recall, dicabut mandatnya. Tapi di partai rakyat atau partai buruh, bagi mereka yang tidak menjalankan mandat rakyat, itulah yang akan kita recall, ya, yang akan kita cabut mandatnya. Jadi berbalik dia. Begitu, Bung Mustafa, kira-kira ya. Tapi mungkin nanti bisa kita perkaya lagi dengan diskusi-diskusi kecil secara langsung. Atau ada yang ingin menambahkan, silakan. Kira-kira begitu, Bung Fajar. Ya, terima kasih. Tadi sebetulnya sedikit ya menambahkan dari pertanyaan kritis dari Bung Mustafa. Jadi memang baik di beberapa diskusi tanpa kecuali di diskusi terakhir dari blok politik yang diupayakan oleh KPBI, ada pertanyaan terkait nama partai. Tadi Bung Cubling sudah menjelaskan bahwa Muchtar Mahpahan sebelum meninggal, salah satu yang diwasiatkan adalah untuk mencoba mempertahankan nama partai, yaitu dalam hal ini Partai Buruh. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bung Mustafa itu valid adanya. Di tengah konfigurasi jumlah pekerja formal di Indonesia yang hanya sekitar 52 juta, hakikatnya buruh di sektor industri itu adalah minoritas. Sementara jumlah pemilih di pemilu 2019 yang hampir mencapai 140 juta, itu artinya bila berpijak pada angka sekarang, itu ada sekitar hampir 100 juta pemilih non-buruh, baik itu dia pekerja informal atau petani dan lain-lain profesi. Yang bisa saya sampaikan sebetulnya hal ini sempat diulas di pendidikan atau diskusi kita yang kedua, yang kebetulan pematerinya saya nanti undang Bung Mustafa untuk membuka lagi materi tersebut. Memang karakteristik penyebutan partai buruh dan juga di tempat lain partai sosial demokrat itu mengacu pada negeri-negeri yang sudah terindustrialisasi penuh atau full industrialized countries, yaitu negeri-negeri di mana komposisi kelas buruhnya itu mayoritas. Semisal partai buruh di Inggris itu berdiri di sebuah negeri di mana hari ini petaninya cuma tidak lebih dari 120.000. Partai-partai buruh di Eropa itu berdiri di negeri yang petaninya cuma 19 juta di tengah 222
227 juta tenaga kerja di Uni Eropa. Nah, tetapi di diskusi kemarin juga dijelaskan mungkin ini akan menjadi tantangan kita sekaligus. Bahwa di satu sisi memang ada kritik yang valid seperti yang disampaikan Bung Mustafa, tetapi di sisi lain ini akan menjadi tantangan untuk menjelaskan bahwa Partai Buruh juga akan bicara tentang reforma agraria terkait kebutuhan kaum tani. Partai Buruh juga akan bicara lapangan pekerjaan yang luas terkait kepentingan kaum muda. Partai Buruh juga akan bicara tentang pendidikan jaminan pendidikan yang luas sehingga semakin banyak anak-anak rakyat jelata yang bisa bekerja dan lain-lain hal. Itu mungkin sedikit tambahan dan sekali lagi saya undang Bung Mustafa untuk bisa membuka kembali materi diskusi kita yang kedua. Baik, untuk termin yang terakhir, saya persilahkan kepada kawan-kawan, 3 kawan, untuk mengambil kesempatan, bisa dari teman-teman apa tadi yang berkumpul itu dunia plastik, atau juga dari elit, atau dari Trimaxindo. Lama tidak mendengar suaranya Bung Pri. Silakan kawan-kawan yang lain juga bisa. Ya. Ya, silakan langsung aja, Bung. Oke, selamat malam. Salam perjuangan. Oh, Aslan. Ya, silakan Bung Aslan. Ya. Mungkin jelas apa yang disampaikan oleh kawan Birek tadi, perkembangan ekonomi politik, sampai menjelaskan apa perbedaan. Videonya bisa dinyalakan, Bung Aslan. Perbedaan partai borjuis dan juga partai buruh yang kemudian hari ini didiskusikan, hari ini didorong, bahkan penjelasannya ada kawan-kawan yang kemudian sudah karena basisnya di beberapa provinsi atau kabupaten kota, sehingga perluasan secara organisasi dan juga administrasi kebutuhan-kebutuhan partai juga agak maju. Nah, yang berikut saya melihat, jadi ketika Partai Buruh ini digaungkan hari ini, yang kemudian perkembangan atau sejarahnya itu di tahun 1999, karena kami yang kemudian di masa kami hari ini Partai Buruh ini digaungkan, atau ketika saya dengan kawan-kawan FPTP, KPB, di sini ada keinginan dari kelas pekerja atau buruh untuk membangun Partai Buruh. Nah, ketika saya menganalisa itu ada pengaruh yang kemudian itu karena kampanye dari melalui YouTube, melalui Facebook dan juga media-media yang lain, sehingga itu menjadi diskursus atau wacana di diskusi-diskusi di kalangan gerakan mahasiswa, bahkan gerakan buruh dan juga gerakan tani. Nah, sehingga ini perlu diperkencang, perlu diperkuat dengan agitasi dan propaganda seperti untuk mengaitkan dengan penjelasan kawan Bire tadi sebagai pembicara malam ini, blok politik itu sangat penting. Bagi saya blok politik itu adalah kalau menurut kawan, menurut Bung Fajar, sebagai sayap kiri dari Partai Buruh, itu perlu diperkuat, perlu didiskusikan secara matang sampai di kalangan kaum muda dan juga perempuan. Nah, yang terakhir perlu mengkonsolidasi lebih luas di gerakan perempuan agar perempuan di kelas buruh, petani dan juga yang lain itu juga tampil bicara penting dan juga kebutuhan mendesak soal pembangunan partai kelas pekerjanya atau partai buruh ini.
Mungkin itu saja nanti ditanggapi oleh kawan Bire dan juga kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Aslan. Poin yang bagus, penekanan pada keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan partai buruh secara khusus dan gerakan pembebasan rakyat secara lebih umum. Mungkin kawan-kawan yang lain, saya berharap teman-teman dunia plastik yang sedang ngopi bersama berjejer-jejer mungkin ada yang mau disampaikan supaya yang di pojok tidak hanya ngepul saja itu sudah lemes-lemesan. Silakan mungkin teman dari dunia plastik ada yang ingin disampaikan. Elit masuk. Ya, silakan. Ya, selamat malam kepada kawan-kawan. Oke, Bung. Keseluruhan. Saya hanya ingin menggarisbawahi tentang persentase golput tadi. Ya, dari tahun ke tahun ternyata di tahun 2019 kemarin golput menjadi kecil. Saya yakin di antara 19% itu tadi kebanyakan adalah kaum buruh. Memang di dalam pemilu 2019 tidak mempunyai keyakinan menerima amplopnya, termasuk saya, terang saja. Oleh karena itu, harapan saya ke depan ketika partai buruh ini benar-benar berdiri dan di antara 19% suara itu tadi supaya dapat bergabung terhadap partai buruh, maka saya yakin kita akan mendapatkan suara yang sangat banyak. Di samping ada beberapa yang wajib kita ikutkan, yaitu anak dan istri kita, serta tetangga-tetangga, saudara yang wajib kita beritahukan untuk partai buruh ini. Kalau secara itu adalah urusannya para pembesar partai kita, yaitu yang sering kita sebut sepertinya Bung Ilham, ada dari KSPI itu yang mengurus regulasinya, sehingga kita yang di bawah memaksimalkan dukungan suara untuk partai. Yakin sekali lagi ketika partai buruh ini berdiri, maka kita akan mendapat suara terbanyak. Mungkin Pak Budi menambahkan. Mungkin itu, Bung Fajar. Sebagai tanggapan saja. Terima kasih, Bung Fajar. Terima kasih, Bung Ari. Salam kepada semua teman yang ada di Tenda Juang. Jangan cuma Remi dan Gaple aja, ini didengarkan juga diskusinya. Ini pada mendengarkan, Bung Fajar. Oke. Itu kayaknya lagi main Remi atau Gaple itu. Ya, sembari disimak ya, kawan-kawan silakan mengikut diri main Remi dan Gaple, tetapi sembari disimak diskusinya. Yo. Ya, satu lagi kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk. Ya, Bung. Saya, Bung. Oke, ini Sahrul Ramadan dari Elemen DDN Palu. Hari ini, malam ini banyak teman-teman Elemen D yang bergabung dan rupanya hasrat diskusinya lagi tinggi. Ya, silakan. Sahrul Ramadan. Ya, baik, Bung. Terima kasih. Saya kasih 4 ya. Jadi saya berharap ada teman dari pabrik 1 setelah Bung Sahrul ini. Silakan Bung Sahrul. Ya, baik, Bung. Terima kasih. Selamat malam, kawan-kawan. Ya, jadi saya mau bertanya tentang persoalan kalau misalkan kita sudah buat partai buruh, kemudian kita sudah sampai ke atas ikut dalam perpolitikan nanti. Ini yang masih rancu dalam pemikiran saya begini. Kalau misalkan kita kan tidak bisa berdiri sendiri nantinya, pasti akan ada kerjasama dengan partai lain. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa partai-partai berjuang sekarang kan hanya menggunakan pada kekuasaan modal. Jadi gimana kalau misalkan kita hanya berdiri sendiri gitu? Apakah kita mampu bertarung gitu? Mungkin itu, Bung, pertanyaan dari saya, Bung. Oke, terima kasih Bung Sahrul. Ini ada pesan khusus dari Bu Galita. Saya dari tadi angkat tangan kok, nggak dikasih kesempatan. Silakan Bunda untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan atau sanggahan dan lain hal.
Halo Bunda. Yuk. Bisa didengar? Bisa didengar dengan baik. Yuk. Ya sih, kalau saya mirip-mirip dengan kawan yang dari Maruni tadi ya, hampir nggak percaya kalau kemudian kita akan membangun partai, tapi akhirnya mengingat pengalaman, ternyata sejak tahun pastinya pasca reformasi lah, posisi pasca tumbangnya Orde Baru, baru kali ini kemudian melihat ada partai buruh yang benar-benar penggagasnya, pengurusnya terdiri dari berbagai elemen serikat buruh, elemen rakyat, dan sebagainya gitu. Akhirnya muncul lagi keyakinan bahwa partai ini pasti bisa gitu. Nah, kalau dari tadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana nanti, kupikir itu nanti aja pertanyaan itu, bahwa hari ini kita bersepakat dulu di FPTPI, ada proses awal yang harus segera kita laksanakan, yang harus segera kita eksekusi, yaitu bagaimana mengorganisir kesadaran rakyat umumnya dan buruh khususnya di tengah krisis kepercayaan yang ada hari ini, tepatnya sejak berganti-ganti rejim setelah Soeharto tumbang. Itu. Ini ada momen, apalagi pasca disahkannya Omnibus kemarin, ada momen yang sangat tepat sekali yang bisa kita jadikan alat sebagai alat agitasi propaganda terhadap masyarakat umum dan terhadap kaum buruh khususnya. Ini kita gunakan waktu yang singkat, bukan merupakan penghalang tentunya. Karena kalau berbicara pengalaman dulu di Popor, aku dapat kabar jam 2 subuh untuk mencoba mengorganisir kawan-kawan buruh agar masuk di Popor, dan karena keyakinan bisa, itu ternyata bisa gitu. Walaupun memang Popor secara nasional kemudian tidak lolos sebagai peserta pemilu. Tapi secara konstituen kita mampu pada saat itu merangkul bahkan 7.000-an orang hanya di tingkat kota pada saat itu. Jadi ada keyakinan pertama, momentum yang ada hari ini, krisis kepercayaan yang ada hari ini, dan semangat kawan-kawan yang ada hari ini untuk dapat membangkitkan kembali gaung buruh, membangkitkan kembali semangat kaum buruh, dan kemudian ada lagi euforia dari negara seberang, di mana beberapa negara hari ini ternyata yang mampu memenangkan pemilu adalah dari partai buruh. Itu dari saya, Bung Fajar. Terima kasih. X. Oke, terima kasih Bunda atas penyampaiannya dan berbagi secuil pengalaman tadi, meskipun singkat, yang mungkin berguna juga untuk kawan-kawan yang lain. Jadi ada dua pertanyaan dan ada dua opini. Saya kasih terakhir untuk teman di pabrik atau di komisariat untuk berpendapat. Saya berharap sih dunia plastik ini salah satu komisariat yang selalu hadir dengan kompak, ngopi bersama di depan ponsel dan tertib mengikutinya. Saya berharap ada suaranya malam ini. Silakan teman dari dunia plastik. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Bung. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ditekan sampai tanda silangnya hilang di pojok bawah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari kawan-kawan PK Dunia Plastik. Nggak usah malu-malu, santai aja, nggak usah malu-malu. Masih grogi nih. Silakan Bung, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, santai aja. Silakan dilanjut, nggak usah grogi, nggak usah malu. Berarti turun tangan dulu.
Salam Bang, kami dari PK Dunia Plastik yang berpusat dari Jakarta Utara. Kami ini kawan-kawan baru di organisasi ini. Ya, kami belum tahu gitu sejauh apa tentang politik ini. Ya, kami di sini ikut berpartisipasi aja, biar paham gitu. Dikit-dikit. Kita nggak ada banyak komen apa-apa dulu, kita organisasi baru, belum paham benar. Udah segitu aja dari kami kawan-kawan PK Dunia Plastik. Terima kasih. Nggak apa-apa, yang penting sudah bersuara dan berani berbicara di hadapan banyak orang, itu sudah hal baik yang bisa dilakukan oleh teman-teman dunia plastik. Kemudian saya serahkan kepada pemantik dalam hal ini Bung Bire untuk menanggapi. Tadi ada sekitar 2 pertanyaan ya dari 5 teman yang tadi 2 atau 3 pertanyaan. Silakan Bung Bire. 2-3 gimana orang? 1 ini cuman dari Sahrul, kawan dari Palu. Oke. 1 ya, silakan. Iya, ini berkaitan dengan bagaimana ketika kita akan berkoalisi dengan partai-partai borjuis yang ada pada saat ini. Kalau menurutku sebenarnya karena kita berangkat dari partai kita sendiri, kita berangkat dari kekuatan kita sendiri, karena memang sistem demokrasinya seperti itu, sistem pemilunya seperti itu, ya kita kenapa tidak? Ya, itu semua kan bisa kita ubah, bisa kita gantikan ketika kita berkuasa. Tapi selagi kita belum berkuasa pada saat ini, makanya kalau dalam teorinya dulu ada MKTBP, ya, metode kombinasi 3 bentuk perjuangan, misal, ya. Bagaimana kita salah satunya adalah bisa bekerja di kalangan musuh, ya kan? Melakukan aksi-aksi gerilya di pedesaan, aksi-aksi revolusioner di perkotaan, dan salah satunya adalah bekerja di kalangan musuh. Nah, karena memang syaratnya adalah untuk dapat bertarung itu misal harus memenuhi 20% suara nasional, ya, karena kita dengan partai tunggal sendiri tidak cukup memadai untuk memenuhi itu, sehingga harus berkoalisi. Ya kenapa tidak, ya, toh berkoalisi itu kan kita masih tetap pada partai kita sendiri, bukan kita berdiaspora dengan menitipkan kader-kader kita di partai-partai yang ada pada saat ini. Begitu. Kalau aku secara sederhana menanggapinya seperti itu, soal nanti kita akan berkoalisi dengan borjuis, dengan partai borjuis. Nah, kalau kita sudah memiliki partai, kita sudah memiliki gelanggang yang sama, kukira akan lebih banyak kemenangan yang akan kita dapatkan. Sebab makanya kalau kita melihat kritik dari TED terhadap kawan-kawan dari PPR pada saat itu, saat pembangunan RRI, kukira itu satu kritik yang cukup objektif, di mana kita dapat meletakkan satu basis materi kesadaran bahwa ketika misal kenapa kok ini masih dari kalangan buruh, kenapa kok kita mau bersama KSPI? KSPI kan orangnya Prabowo, pernah mendukung Gerindra, menitipkan kader-kadernya di sono dan lain sebagainya. Nah, maka muncullah kritik dari TED, ya, misal dia mengatakan, ya, yang namanya serikat buruh atau konfederasi buruh yang dia masih sangat reformis, tingkat kesadarannya masih seperti itu, ya itu adalah satu hal yang wajar. Ya, yang tidak wajar ketika dia serikat buruh revolusioner, demokratis progresif, bahkan sampai kepada tahapan revolusioner, tapi dia malah mendukung borjuasi, ya, mendukung elit-elit, yaitu yang tentu sangat tidak objektif, berkontradiksi, ya. Nah,
Lalu kenapa kok kita mau? Loh, bagiku, aku sama dari awal. Apakah kita akan bisa bersama-sama membangun barengan dengan KSPI dalam rangka untuk membangun partai? Sedari awal kita menyatakan nggak ada persoalan untuk itu. Tapi selagi misal dalam kontestasi pemilu untuk melakukan kampanye kita mesti bareng KSPI dan lain sebagainya, aku kira itu nggak mesti juga kita lakukan karena hitung-hitungan politiknya tidak begitu signifikan. Tapi kalau hitung-hitungan politiknya signifikan dalam rangka untuk mencapai sesuatu hal yang besar, ya bekerja di kalangan musuh itu memang satu kepentingan bagi kita untuk dapat bekerja di lapangan itu. Dan muncul lagi misal itu kalangan reformis atau Remo, sekarang dikatakan dia revisionis modern masuknya. Nah, itu lagi tambah parah. Kita dapat dikatakan Remo revisionis modern itu kalau kita memiliki anggota jutaan orang, 10 juta orang kita punya anggota, ya konkret, anggota padatnya 5 juta, misal masa cairnya 5 juta. Nah, kalau kita termasuk dalam golongan kategori yang mendistorsikan Marxis, ya, mendistorsikan pandangan-pandangan maju, ya aku kira itu yang Remo atau revisionis modern. Tapi kita ini apalah, ya harus kita akui, kita harus realistis, kita harus objektif, kita ini hanya untuk saat ini tuh hanya serpihan, sebahagian kecil, ya, yang akan mencoba untuk membesar, yang akan mencoba untuk menggapai cita-cita kita dengan mendorong ada kekuatan besar, dengan memanfaatkan ada kekuatan besar ini agar supaya diharapkan kita mendapatkan lapangan-lapangan yang lebih luas dalam rangka untuk memajukan pandangan dari masa yang sangat luas ini. Karena selama ini kita hanya mungkin ya kita hanya bisa melihat dari luar, kita hanya bisa memandang dari luar, atau bahkan ada sekelompok orang yang hanya bisa nyinyir dari luar, mengkritik dari luar. Nah, ini ada ruang untuk kita masuk. Ini ada ruang terbuka untuk kita dapat melakukan agitasi propaganda secara luas. Ini ada ruang untuk kita dapat memberikan pandangan-pandangan yang maju di kalangan anggota mereka, di kalangan massa mereka. Loh, kenapa tidak bagiku? Nah, mungkin itu. Bung Bajar, mungkin bisa ditambahkan. Begitu, Bung Rahman. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Baik, mengingat waktu sudah menjelang pukul 21.30, artinya tinggal 2 menit dari batas waktu yang dianggarkan untuk diskusi kita kali ini. Ada baiknya diskusi malam ini kita cukupkan dulu, kawan-kawan. Saya mewakili DPP MBTPI mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kawan-kawan, meskipun beberapa tadi sudah keluar duluan, mungkin capek atau mungkin ada keperluan lain. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita akan menyelenggarakan lagi diskusi-diskusi ini ke depannya. Mungkin untuk diskusi berikutnya kita akan pilih tema yang lebih variatif, yang tidak hanya partai buruh, karena sudah 3 kali putaran diskusi kita berbicara tentang partai buruh. Mungkin di sini ada banyak kembang api nih. Jadi ke depannya mungkin kita akan pilihkan tema lain yang kira-kira akan cocok untuk dibicarakan bersama. Akhir kata dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian. Selamat malam. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Malam. Semoga sehat selalu. Malam semua. Pimpinan Buruh, hidup buruh. hidup buruh. Salam kepada Bung Mustafa yang setiap diskusi selalu tajam pertanyaan-pertanyaannya. Mantap. Makasih, Bung. Sama-sama. Ya. Halo kawan-kawan dari Palu, sehat selalu ya. Dari Palu. Sehat-sehat selalu, alhamdulillah. Kita dulu ya. Bung Agus gimana, kok tambah mantap rokoknya kayaknya?
Suaranya kurang bagus, Bung Ari. Suaranya kresek-kresek. Sahrul Rahmadan. Oke. Bung Mustafa, itu diisi headsetnya. free ya? Itu coba kasih pandang-pandangan dikit lah itu pertanyaan Bung Sahrul Ramadan tadi, Bung Bajar. Soal apa itu? Itu Ini nanti informal bagaimana ya? kalau kita Ini udah informal Ya. lah, di luar diskusi ya. ya itu Apa tadi itu? gimana kalau kita nanti akan berkoalisi dengan partai-partai borjuis? Oke. Karena tidak mungkin kita akan bisa berdiri sendiri. Jadi contoh yang paling mudah, contoh yang paling gampang, teman-teman bisa lihat sejarah Perang Dunia Kedua. Jadi blok timur yang diwakilkan oleh Uni Soviet dan blok barat yang diwakilkan oleh Amerika dan Inggris itu dalam pengertian apapun tidak bertemu. Dalam pengertian apapun tidak bisa klop. Akan bertentangan satu sama lain antara dunia kapitalis dengan dunia sosialis. Tetapi seiring muncul dan membesarnya bahaya fasisme, bahkan dua kubu yang bertentangan secara ortodok atau bertentangan secara mutlak, itu pun bisa berkoalisi sementara waktu untuk menghadapi bahaya yang lebih besar, dalam hal ini fasisme. Nah, begitupun kita, tentu saja bila mana kita berkoalisi atau bekerja sama, itu tidak berarti kita menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya kepada pihak di mana kita melakukan kerjasama. Kerjasama kita tentu saja didasarkan pada kesepakatan program, kesepakatan tujuan dalam jangka pendek tentu saja kalau berkoalisi, dan juga ditentukan dengan syarat-syarat yang tidak membuat kita tergelincir pada sikap yang oportunis. Salah satu kenapa kita perlu melakukan koalisi atau kerjasama itu karena kita menyadari bahwa kekuatan kita ini masih sangat kecil. Kalau kawan-kawan yang biasa di lapangan pasti mengerti, tidak semua hal kita bisa lakukan sendiri. Misalnya kawan-kawan di elit dalam perjuangannya selama 7 bulan, dia berusaha menggandeng semua pihak untuk kemudian bisa menyelesaikan masalahnya, tanpa kecuali bagian dari lapisan pemerintah hari ini. Bila mana dia bisa dipakai dalam tanda petik untuk keuntungan perjuangan, ya dipakai selama itu tidak melahirkan kesepakatan yang merugikan kita atau kesepakatan yang melenceng dari perjuangan. Semakin kita sering berpraktek, kita semakin sadar bahwa dalam 1, 2, 3 titik kita memang perlu berkompromi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak persis dengan kita. Karena bila mana kita kekeh dengan semua orang harus persis dengan kita baru kita bisa bekerja sama, akhirnya kita terisolasi, ditepikan kita di pojokan tanpa punya teman dan tanpa punya sekutu. Jadi begitu dalam cara kita berjuang. Karena kalau kita ngotot hanya yang persis sama persis dengan kita yang bisa kita ajak jalan bersama, jangankan kelompok lain, pacar atau orang tua kita saja tidak sama persis dengan kita. Saudara sepupu kita atau kakak kita saja nggak sama persis. Yang bisa kita cari adalah kesamaannya. Nah, titik berangkat kesamaan itu yang kita bisa jalin untuk kerjasama. Saya kira begitulah, Bung Bire. Iya, Bung. Orang bekerja sama itu kan tidak menggadaikan prinsip, tetapi menemukan poin di mana bisa dikerjakan bersama. Kira-kira begitu nggak, Bung Mustafa? Gimana, Bung Mustafa? Jangan Ya, siap, Bung. Senyum Pepsodent aja. Jar, Maksudnya mau Jar, Apa, Bun?
Aku ingat satu kalimat begini. Jadikanlah sekutu musuh dari musuhmu itu. Musuh dari musuhmu adalah kawan, Bun. Mungkin lebih tepat. Jadikan sekutu. Yang penting kita bisa lawan bersama tuh musuh kita bersama. Iya, kalau kita kaku nggak bisa hidup kita. Kalau Yo kita tidak. imen. Yo imen. Begitu Bire. Begitu Birek. Jangan Iya, terlalu Birek. vulgar. Tuh kan. Kehancuran sejarah masa lalu itu karena vulgar itu. Tidak mau bersekutu dengan kelompok-kelompok lain kan. Sekarang harus rubah cara pandangnya atau perilaku. Eksistensi itu harus sedikit-sedikit. Eksistensi itu yang terpenting nilai itu. Dalam Yo, berpolitik itu men. nilai itu yang penting dapat Gaya kau diperjuangkan. Supri lo. Kau ini kan vulgar. Ya ayolah anak muda. Saatnya kalian bangkit. Habis kekuasaan. Harus itu. Kehancuran masa lalu kan itu. Ini Nggak mau Supri ini Bung Fajar, dia nih lagi penelitian perkembangan situasi politik nih. Dia lagi ambil S2 tuh di UNAS. Ya nggak apa-apa. Jurusannya politik. Semakin banyak teman kita yang studi semakin tinggi dan dia tetap punya komitmen ke rakyat kan baik aja. Jangan semua kayak aku yang nggak lulus kuliah gini. Dire bohong itu. Kabur. Kayak Fajar ya hobinya di DO. Bagus lah, mau sampai S3 juga nggak apa-apa sepanjang komitmennya tidak pudar, tetap ke teman-teman yang ada di dunia plastik itu yang dikontrakan bersama-sama. Atau teman-teman yang ada di tenda juang tuh di elit. Nggak masalah. Dia mau jadi dosen katanya. Jadi dosen kan enak. Hari ini kawan-kawan sudah jauh lebih bagus loh sebenarnya karena ditunjang oleh teknologi. Kalau kita keluar masuk kampung basis dan sebagainya itu cuma pakai selebaran, nggak ada bilang kampanye di Facebook. Tapi ternyata mampu kita merangkul anggota, merangkul massa gitu. Harus lebih optimis. Iya. Semangat itu harus sekarang diambil itu. Iya. Dalam keterbatasan, tetapi kawan-kawan terdahulu kan mampu dalam Masa kita yang penuh keterbatasan aja bahkan di bawah todongan senjata masih mampu berjuang, kekerasan, mampu membangun basis massa. Kemudian kawan-kawannya hari ini teknologi udah sangat wah gitu. Kalau tidak sanggup, parah dong. Ayo, harus sanggup. Keluarin argumennya Bung Bire. Harus semangat, Bire, jangan terlalu vulgar. Kompromi Tapi ingat Bire, jangan kebanyakan membaca. Karena orang kebanyakan membaca juga kadang lupa dengan dunia luar. Oke, betul Bunda. Itu tuh Supri tuh kebanyakan membaca tuh. Benar tuh Bun. Seimbang teori dan prakteknya kan? Iya tuh, tuh Supri tuh banyak membaca tuh orang tuh. Lagi cari masalah kan untuk penelitian itu harus dibaca dulu. Ya, jangan kebanyakan membaca. Harus turun juga berpraktek biar bisa membuat bacaan. Penelitiannya kan tinggal turun. Enggak, jadi ngomong-ngomong satenya tadi gua ditinggalin enggak? Habis. Iyalah. Habis Ya udah. orang yang datang. Ya udah benar itu Bun, dihabisin. Udah benar. Nggak usah Bire. Enggak, lagian mantan penderita COVID itu dilarang makan daging kambing. Ya benar-benar, setuju Bun. Ya lemak itu kawan Bire. Begitu Ya, saya mau kuliah. Kawan Bire kenal COVID ya? Mandor. Itu kurang Saya antisipasi itu. ya, saya mau kuliahin mandor sama ini masalahnya, Bung Marulo. Harus Ya, lebih jaga Salam kesehatan sehat, lagi. jaga kesehatan semua. Ya, terima Oke. kasih Bun. Selamat malam. Hormat pimpinan besar Bung Ari, pimpinan tenda. Mari. Kapan kesini? Ya Bung, izin pamit dulu Bung. Nanti apa namanya? Oke Bung Syahrul Ramadan, sehat-sehat ya. Salam sama kawan-kawan di Palu. Ya Bung, siap Bung. Oke, aku pamit dulu ya. Ya Bung. Mau teleponan sama Bokin dulu. Ya Bung. Ya, Assalamualaikum. Salam. Tutup dulu ya.
Iya, kawan. Semoga kita sehat selalu ya. Oke. Ditutup dulu ya. Oke, iya. Yuk.